Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa berkaitan dengan penyusunan jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jadi jurnal umum merupakan pencatatan pertama dari bukti transaksi. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi juga merupakan pencatatan pertama dari bukti transaksi. Hanya saja, persamaan dasar akuntansi itu efektif diterapkan untuk perusahaan yang skala usahanya masih kecil. Jadi, jenis-jenis aset, utang, ekuitasnya itu masih sedikit. Nah, bisa dibayangkan ya kalau perusahaannya itu perusahaan-perusahaan besar, di mana jenis-jenis asetnya, utangnya itu ada banyak sekali jenisnya, tentu tidak memungkinkan kita membuat garis-garis yang panjang ya, sehingga lebih efektif proses pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan itu menggunakan tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan. Nah, kembali lagi ke penjelasan tentang jurnal umum ya. Jadi, jurnal umum itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi mencatat, artinya semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan harus dicatat di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi historis, yang artinya pencatatan di dalamnya harus dilakukan secara kronologis, artinya menurut urutan waktu terjadinya transaksi tersebut. Nah, yang ketiga ada fungsi analisis, yang artinya informasi yang dicatat di dalam jurnal merupakan hasil analisa dan pertimbangan oleh petugas di bidang akuntansi, misalnya akuntan ya. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi instruktif yang merupakan perintah untuk mendebet dan juga mengkredit akun tertentu pada jumlah tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi informatif yang berarti di dalam jurnal ini kita bisa memperoleh informasi secara detail tentang transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan di perusahaan. Nah, ketika kita sudah memahami dengan baik persamaan dasar akuntansi, maka akan lebih mudah bagi kita ketika mempelajari tentang proses penyusunan jurnal umum. Nah, konsep pertama yang harus kita kuasai ketika kita berbicara tentang penyusunan jurnal umum yaitu adalah pemahaman tentang mekanisme debit kredit ya. Jadi, bagaimana kita melakukan pencatatan terhadap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Jadi, prinsipnya sama dengan di persamaan dasar akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi itu minimal mempengaruhi 2 akun ya. Jadi minimal mempengaruhi 2 akun. Nah, setiap transaksi yang terjadi pasti akan ada yang dicatat di debit dan ada juga yang akan dicatat di kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, akun-akun mana yang akan dicatat di debit dan akun-akun mana yang akan dicatat di kredit dari transaksi keuangan yang terjadi? Nah, apabila akun tersebut termasuk kelompok aset atau harta, ya misalnya seperti kas, kemudian piutang, perlengkapan, peralatan, ketika bertambah itu akan dicatat di debit. Ketika berkurang akan dicatat di kredit. Sedangkan saldo normal atau posisi sisanya ya, jadi berada di mana akun itu bertambah. Nah, kalau kita berbicara aset yang bertambah di debit, maka saldo normalnya juga di debit. Nah, kemudian bagian dari aset ada namanya akun kontra aset ya. Jadi dia berkebalikan dari sifat harta itu sendiri. Jadi harta harusnya bertambah di debit, ini justru ketika dia bertambah nyatetnya di kredit. Contohnya apa? Misalnya akumulasi penyusutan, kemudian cadangan kerugian piutang misalnya. Nah, sampai di sini semoga dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke rekening atau perkiraan yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Nah, ketika liabilitas atau utang terjadi ya, maka ketika bertambah itu akan dicatat di kredit. Sebaliknya ketika liabilitas ini berkurang, jadi kita bayar utang, berarti utangnya kan berkurang ya, itu akan dicatat di debit, sedangkan saldo normalnya di kredit. Nah, kemudian ekuitas atau modal, ketika bertambah dicatat di kredit, ketika berkurang dicatat di debit, sedangkan saldo normalnya di kredit. Nah, kalau misalnya masih diingat ya, persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset bertambah di debit, sedangkan liabilitas plus ekuitas bertambah di kredit ya. Jadi di debit dan di kredit. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat ada pendapatan. Nah, pendapatan di jurnal umum dia dicatat tersendiri.
Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi, ketika terjadi pendapatan ya, maka itu akan menambah ke modal. Nah, sekarang ketika terjadi pendapatan, kita akan catat sebagai pendapatan. Nah, logikanya pendapatan ini kan menambah modal. Modal bertambah di kredit, maka ketika terjadi pendapatan yang secara tidak langsung itu menambah ke modal, itu juga dicatatnya ketika bertambah adalah di kredit. Sedangkan ketika pendapatan ini berkurang, itu akan dicatat di debit. Saldo normalnya tentu di kredit, karena posisi bertambahnya di kredit. Nah, kemudian yang kelima ada beban dan prive. Nah, beban dan prive ya, ini merupakan transaksi yang kemarin kita latihan di persamaan dasar itu mengurangi ekuitas atau modal. Sehingga ketika terjadi pembayaran beban atau pengambilan pribadi oleh pemilik, itu kan sama juga dengan mengurangi modal ya. Modal berkurang dicatat di debit. Nah, kalau misalnya kita berbicara pencatatan di jurnal umum ya, karena beban dan prive ini juga merupakan pengurang dari modal, maka ketika terjadi beban dan prive itu dicatat di debit. Sedangkan kalau berkurang dicatat di kredit dan saldo normalnya di debit ya. Gimana? Masih bingung? Nah, supaya nggak bingung lagi, kita akan bahas contoh transaksi dan bagaimana proses penyusunannya dalam jurnal umum. Nah, ini adalah contoh transaksi Salon Meli ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas transaksi ini juga, cuman pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sekarang untuk transaksi ini juga kita akan bahas, tapi kita akan catat di dalam jurnal umum. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah KOP-nya ya. Jadi seperti biasa, terdiri dari 3 baris. Yang pertama adalah nama perusahaan, kemudian di baris kedua apa yang kita buat yaitu jurnal umum, dan yang ketiga adalah periode waktunya. Nah, tadi kan transaksinya ini periodenya adalah selama bulan Juni tahun 2020 dan Juni itu berakhir sampai dengan tanggal 30, sehingga tadi per 30 Juni 2020. Nah, kemudian kita siapkan tabelnya. Jadi tabel jurnal secara umum seperti ini ya. Ada kolom tanggal ya untuk mencatat tanggal transaksi. Kita bisa tuliskan tahunnya di sini, kemudian bulannya, sedangkan kolom kecil ini untuk menuliskan tanggalnya. Kemudian ada juga kolom keterangan. Jadi di kolom keterangan ini kita akan menuliskan nama-nama akunnya. Selalu dimulai dengan penulisan debit dulu baru kredit. Jadi nggak bisa kita acak atau random kredit, debit, kredit, nggak bisa. Jadi harus selalu di setiap tanggal yang kita catatkan, kita catat debitnya dulu baru catat kreditnya. Dan ingat, setiap transaksi yang terjadi minimal mempengaruhi 2 akun. Ya, jadi setiap transaksi itu pasti ada yang di debit dan pasti juga akan ada yang di kredit. Nah, itu prinsipnya ya. Nah, kemudian kolom keterangan digunakan untuk mencatat nama-nama akun ya. Yang di debit apa dan yang di kredit apa. Untuk penulisan debit di ke kiri ya. Jadi setelah garis ini, kemudian untuk penulisan kredit dibuat agak ke tengah ya. Debit untuk menuliskan angka debit berapa dan kredit untuk menuliskan angka kredit. Sedangkan ref ya, ref ini sebagai penanda ketika jurnal ini sudah kita posting ke buku besar. Jadi ketika jurnal umum belum diposting ke buku besar, maka refnya dikosongkan ya. Jadi sekali lagi, kalau jurnal umum itu belum diposting ke buku besar, maka refnya kosong. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan jurnal umum Salon Meli. Nah, jadi tadi tanggal 1, pemilik Nona Meli melakukan investasi secara tunai Rp500.000 dan perlengkapan salon Rp80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Di sini berarti kas perusahaan bertambah Rp500.000 dan perlengkapan salon juga bertambah Rp80.000 ya. Modalnya juga bertambah senilai Rp580.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, jadi pencatatannya seperti ini. Kas bertambah. Kas itu bagian dari aset ya, yang jika bertambah akan dicatat di debit. Makanya tanggalnya tanggal 1, keterangannya kas ya. Kita isi debitnya Rp500.000. Kreditnya dikosongkan ya. Kemudian ada perlengkapan salon. Ya, perlengkapan juga termasuk kelompok aset. Ketika bertambah dicatat di debit. Nah, di sini kita catat di debit Rp80.000. Kreditnya adalah modal. Jadi, modal atau ekuitas itu bertambah kita catatnya di kredit.
sebesar total asetnya berupa kas dan perlengkapan yaitu 580.000. Jadi sebesar investasinya ya. Jadi di sini bisa diperhatikan penulisan untuk kredit dibuat agak ke dalam. Jadi agak menjorok ke dalam dia. Nah, jelas sampai di sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan transaksi yang kedua. Untuk menambah kas perusahaan, Nona Meli meminjam uang ke bank 2 juta rupiah. Nah, berarti di sini kas bertambah dan utang banknya juga bertambah. Sehingga pencatatannya, tanggalnya kita isi dengan tanggal 2, kemudian kasnya bertambah. Kas bagian dari aset bertambah di debit, dan utang bank, jadi liabilitas atau utang itu kalau bertambah catatnya di kredit. Nah, kas bertambah sebesar 2 juta, kemudian utang bank bertambah sebesar 2 juta. Jadi, sekali lagi, setiap terjadi transaksi ya, ingat minimal mempengaruhi 2 akun dan selalu ada yang dicatat di debit dan ada yang dicatat di kredit. Mana yang ditulis duluan? Debit dulu ditulis, baru kreditnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tanggal 3. Dibeli tambahan perlengkapan 20.000 secara tunai, berarti perlengkapannya bertambah. Karena tunai, kasnya berkurang. Jadi aset ya, perlengkapan kelompok aset ya bertambah di debit 20.000 dan kas juga kelompok aset berkurang, dicatat di kredit sebesar 20.000. Nah, bisa diperhatikan ya di sini ya, perlengkapan bertambah di debit 20.000 dan kas berkurang di kredit 20.000. Selanjutnya tanggal 5, dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar 50.000. Namanya utang kita bayar pasti berkurang ya. Sebelumnya utang itu kalau nambah kita catatnya di kredit. Sekarang kalau berkurang berarti nyatatnya di debit. Nah, karena kita bayar utang, kasnya juga berkurang. Nah, kas berkurang catatnya di mana? Karena dia kelompok aset, catatnya ketika berkurang adalah di kredit. Jadi jurnal untuk tanggal 5 yaitu utang usaha di debit ya, jadi utangnya berkurang dan kasnya di kredit, yaitu kasnya berkurang juga sebesar 50.000. Lanjut tanggal 16, diterima pendapatan secara tunai 200.000, berarti kasnya bertambah. Kas bagian dari aset nambahnya di debit. Pendapatan bertambah di kredit. Jadi di sini kita tidak nyatet ke modal ya. Sekali lagi kalau kita di jurnal umum, baik pendapatan, beban, prive, dia muncul sebagai akun tersendiri. Nah, bisa dilihat di tanggal 16, kasnya bertambah di debit 200.000 dan juga pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 200.000 rupiah. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke tanggal 19, di mana pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi atau prive senilai 5.000 rupiah. Berarti di sini prive itu kan kalau bertambah nyatatnya di debit. Jadi tanggal 19 prive-nya di debit 5.000 dan kasnya berkurang ya, 5.000 di kredit. Lanjut ke tanggal 20. Nah, tanggal 20 di sini Salon Meli menyelesaikan rias pengantin 100.000 yang pembayarannya dijanjikan 1 minggu kemudian, berarti belum ada uang yang diterima. Itu sama dengan piutang ya. Nah, piutang itu kelompok aset. Kalau bertambah nyatetnya di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan ya. Jadi piutang bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, masing-masing senilai 100.000 rupiah. Jadi ini setipe dengan transaksi tanggal 16, cuman yang membedakan kalau 16 ini uangnya udah kita terima, sedangkan tanggal 20 uangnya belum kita terima. Nah, lanjut tanggal 27, diterima pelunasan dari pelanggan yang menggunakan jasa rias pengantin tanggal 20. Nah, jadi tanggal 20 kan kita punya tagihan nih, ada piutang di debit. Sekarang tanggal 27 piutangnya dilunasi, otomatis piutangnya berkurang kan ya. Sehingga kita catatnya sekarang di kredit. Nah, ini bisa ditambahkan piutang usaha juga ya. Jadi sebenarnya penulisan akun tuh harus konsisten. Ini kelupaan nulis usahanya. Nah, jadi sekali lagi ketika terjadi pelunasan piutang, maka kasnya kan bertambah. Kas itu aset, aset bertambah dicatat di debit. Kasnya di debit 100.000. Kemudian piutangnya berkurang. Piutang juga kelompok aset. Ketika berkurang dicatat di kredit dengan jumlah yang sama yaitu 100.000 rupiah. Nah, kemudian lanjut tanggal
28. Dibayar listrik dan air bulan Januari Rp20.000. Berarti di sini yang dicatat di debit adalah beban listrik dan air Rp20.000. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah kas. Jadi maaf ya di sini kelupaan menuliskannya. Jadi di sini harusnya diisi kreditnya, yaitu keterangannya adalah kas senilai Rp20.000. Nah, kemudian lanjut tanggal 28. Dibayar gaji karyawan bulan Januari senilai Rp50.000. Jadi setipe juga dengan tanggal 28 sebelumnya. Yang membayar listrik dan air, jadi sama-sama merupakan beban. Beban ketika bertambah dicatat di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas, karena ada uang tunai yang keluar. Ini juga sama ya, kelewatan pencatatannya. Jadi nanti diisi beban gaji karyawan di debit, kasnya di kredit senilai Rp50.000. Nah, kemudian tanggal 30, setelah dilakukan pengecekan perlengkapan yang terpakai senilai Rp24.000. Jadi setelah kita ngecek di akhir periode, ternyata perlengkapan yang terpakai itu Rp24.000. Biasanya soal seperti ini munculnya di jurnal penyesuaian ya. Cuman ini karena soalnya ngambil dari latihan persamaan dasar, biasanya muncul di persamaan dasar, sehingga di sini juga muncul juga ya. Tapi nggak ada salahnya kita belajarin di sini ya. Nah, untuk tanggal 30 jurnalnya, ketika perlengkapan dipakai maka akan menjadi beban. Beban perlengkapan di debit sebesar Rp24.000. Pemakaian perlengkapan tentu berakibat pada berkurangnya nilai perlengkapan itu sendiri, sehingga perlengkapan di kredit juga sebesar berapa yang terpakai, yaitu Rp24.000. Nah, kemudian transaksi terakhir ya, tanggal 30 Juni, dibayar cicilan bank Rp200.000 dan bunganya Rp2.000. Nah, di sini berarti utang banknya dibayar, tentu akan berkurang. Nah, utang bank kita bisa lihat ini ya, di tanggal 2. Jadi logika berpikirnya seperti ini. Ada utang bank di tanggal 2, di kredit ya, nyatetnya 2 juta. Sekarang kita cicil bayar utang banknya. Tentu kalau kita bayar, utangnya nambah atau berkurang? Pastinya berkurang kan ya, sehingga utangnya kita debit. Utang banknya kita debit sebesar berapa kita bayar cicilannya, yaitu Rp200.000. Nah, ketika kita bayar utang bank, ada bunganya juga ternyata. Bunganya sebesar Rp2.000. Nah, bunga ini termasuk kelompok beban ya. Beban bunga dicatat di debit Rp2.000, sehingga uang yang kita keluarkan itu senilai cicilan utangnya dan jumlah bebannya, yaitu Rp202.000. Jadi kasnya di kredit Rp202.000. Nah, selanjutnya kita jumlahkan debitnya berapa, kita jumlahkan kreditnya berapa. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit harus balance atau seimbang. Ya, selanjutnya kita garis 2 ya. Nah, di dalam akuntansi yang menarik di sini adalah jurnal itu benar ya ketika dia seimbang. Jadi salah satu indikator jurnal itu benar adalah seimbang. Tapi jangan salah, seimbang belum tentu benar. Kenapa? Bisa saja kan salah di penulisan keterangan. Misalnya harusnya perlengkapannya di debit tapi malah dicatatnya di kredit. Kebalik ya. Itu berarti salah. Atau mungkin ada transaksi yang harusnya dicatat tapi tidak dicatat, sehingga jumlahnya tidak sesuai meskipun dia seimbang. Jadi ketika kita buat jurnal, ingat harus seimbang. Teliti, karena seimbang belum tentu benar. Dan sekali lagi, akuntansi memerlukan proses latihan yang banyak. Ya, jadi perbanyak latihan jurnal umum sehingga kita terbiasa menganalisis soal. Di awal mungkin masih meraba-raba ya. Jadi, oh ini nyatetnya ke debit atau ke kredit. Nah, ini dia itu kelompok akun apa, bertambahnya kemana. Ketika kita sudah terbiasa berlatih soal ya, maka semua itu akan lebih gampang untuk dilakukan. Jadi lihat soal aja udah tahu, oh ini catatnya kemana. Misalnya beli perlengkapan seperti tanggal 3 ya, beli perlengkapan tunai. Pasti perlengkapannya di debit, kasnya di kredit. Atau kalau kita lihat jurnal aja kita udah bisa tahu transaksinya itu seperti apa. Misalnya transaksi tanggal 19, oh iya ada pengambilan untuk kepentingan pribadi senilai Rp5.000. Nah, demikian video kali ini tentang penyusunan jurnal umum. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi, yaitu posting dari jurnal ke buku besar, akan disampaikan di video berikutnya. Semoga penyampaian tadi bermanfaat ya. Tetap semangat dan stay safe!